Gimana, sehat? Menga- Sehat, alhamdulillah anak-anak juga sehat. Mm-mm. Mungkin bisa ya Mona cita-cita sedikit nih. Waktu beberapa tahun lalu kan kamu meluncurkan buku digital parenting nih. Tahun berapa sih? Aku lupa deh, sorry. Tahun 2000 Nah, nggak 2000 kerasa berapa deh tuh? pasti ternyata tahun Eh, 2017. oh iya ya, udah lumayan lama sih. Iya, udah 4 tahun yang lalu loh. Iya, senang loh bisa ikut kontribusi. Nah, sedikit dong diceritain Iya, kenapa Dokter sih Kianti dulu juga di situ ya. Mm-mm. Kenapa dulu passionate sekali sampai sekarang sih masih passionate ya menerbitkan buku terus menggiatkan parenting ini gitu loh. Kenapa? Boleh diceritain nggak latar belakangnya? Sebenarnya dulu awalnya nggak tahu ya, waktu itu aku pikir jadi ibu kok sulit banget gitu, karena mungkin Mm-mm, karena gue melahirkan umur 21 kali ya, jadi nggak tahu apa-apa mm-mm, sama sekali tentang jadi ibu gitu. Terus iya, akhirnya waktu itu pokoknya puncaknya kebingungan jadi seorang ibu tuh, waktu itu Mima umur 6 tahun pernah bilang, aku nggak suka punya ibu kayak bunda, kata dia gitu. Nah, itu tuh bener-bener patah hati banget. Terus ngerasa kayaknya gagal ya gue jadi ibu. Nih anak umur 6 aja udah begini, mm, gimana nih mm, gitu. Terus mm-mm. dari situ tuh mulai Iya tuh iya iya, cari-cari pengetahuan tentang parenting, baca-baca buku, ikut mm, seminar, terus ikut kelas-kelas pola asuh, sampai akhirnya gemes. Zaman dulu tuh ya belum ada, mm, maksudnya jarang banget ada kelas-kelas parenting, seminar-seminar parenting. Akhirnya saking gemesnya bikin sendiri deh ya, gitu. Akhirnya mulai oke, bikin kelas-kelas parenting. Nah, begitu mulai hadir sosial media, waktu itu setiap bikin seminar parenting tuh live tweet tentang isi dari seminarnya mm, apa aja. Ternyata tuh banyak banget yang iya akhirnya ya, curhat bahwa semua orang ternyata punya iya perasaan ya, yang sama gitu, pas jadi ibu tuh merasa oke, kebingungan. Oh, ternyata semua orang tuh sama ya kayak gue gitu, nggak ngerti iya apa-apa. iya Emang iya, gak ada sih ya sekolah jadi orang tua, tiba-tiba kita kayak Heeh, dicemplungin aja gitu jadi iya orang tua. Ya udah dari iya, situ ngerasa oh ternyata manfaatnya bukan cuma buat keluarga kita aja nih, oke, banyak banget, bisa menebarkan banyak banget manfaat sama keluarga lain gitu, dan berharap hmm, keluarga lain tuh nggak punya pengalaman kayak kita yang sempat hubungan sama aku, kan hubungan sama heeh. Mima tuh sempat gak enak juga gitu kan. Oh Terus sampai gitu, akhirnya pelan-pelan heeh, memperbaiki. Makanya akhirnya share di buku hmm, pertama judulnya Parenting. mm-mm. Tapi ketika Oh, di oke. tengah-tengah keliling dengan si buku parenting, mulai tuh Mm-mm. masuk apa namanya, anak-anak mulai main gadget gitu kan ya. Kalau Iya, nggak iya, salah iya. dulu tuh anak-anak main gadget itu waktu pertama kali hadir iPad tuh. Nah, mulai anak-anak nonton YouTube, Heeh. main gadget. Terus ibu-ibu tuh Mm-mm. banyak yang curhat dan banyak yang nanya ya, di setiap seminar yang dibuat tuh selalu nanyanya gimana ya cara Heeh. mengelola anak-anak dengan gadget. Sementara kita di rumah Yes. juga lagi pontang-panting urusan gadget ini, karena Mm. gadget ini kan barang baru ya buat orang tua, kita juga bingung gitu. Iya. Kalau ternyata Mm-mm. Betul. anak-anak betah banget main gadget dari pagi sampai Yes. tidur lagi. Aku pikir awalnya gadget tuh ya kayak mainan lain ya kan, kayak anak-anak kan Iya. main boneka sejam bosan ganti lagi main yang lain Iya. gitu kan, main sepeda bosan ganti lagi main yang lain. Ternyata gadget tuh beda gitu. Ya udah Iya, iya. akhirnya mulai ngumpulin lagi informasi-informasi tentang mengelola anak-anak dan Oke. gadget. Begitu Mm-mm. dapet diterapin di rumah, ternyata oke banget. Akhirnya di share lagi di buku Yes. kedua, digital parenting itu gitu. Oh, buku digital parenting buku kedua ya, buku kedua. Buku kedua. Oke. Iya, jadi karena memang kan parenting zaman sekarang itu nggak bisa. Kadang-kadang kita kan dapat tips parenting itu kan dari orang tua ya, orang ya, tapi itu kan Mm-mm. zamannya beda ya. Jadi zaman belum Betul. ada iPad, belum ada internet dan lain-lain. Nah, dulu tuh berarti anak Mona masih 3 orang ya. Dulu Mima Ya. umur 6 tahun ya waktu itu berarti Mm. ya. Mima umur Terus 6 tahun, terus heeh, baru lahir Raka tuh pas Mima umur 6 tahun. yang kedua Yang Raka kedua. beda 6 tahun. Heeh. Mima sama Raka beda 6 tahun, terus Raka umur Oke. 3 tahun baru ada Nala waktu Mm, itu. Jadi mulai oke. belajar parenting tuh sebenarnya Mm-mm. waktu kayaknya mulai hamil Raka tuh udah mulai Heeh. ikut seminar-seminar parenting. Oke, jadi tuh memang kita kan berarti Mima tuh lahir 2004 ya kalau nggak salah. 2003, 2004. 2003. 2003. Heeh.
Itu saat itu waktu Mima masih toddler gitu memang belum terlalu pesat banget ya, social media tuh masih kayak baru ya, baru banget gitu Iya, ya, baru mulai aku kan. tuh baru inget tuh begitu sebelum hamil Raka sih udah mulai ada Facebook. Mm-mm. Tapi kan Facebook tuh dulu fungsinya cuma kayak kita posting foto Mm-mm. keluarga, terus kirim-kiriman stiker, Iya. inget gak sih? Stiker, Heeh, ya kan heeh. kita kirimin stiker bunga ke Iya. teman kita, terus nanti dibales stiker permen gitu-gitu. Mm-mm. Jadi nggak ada tuh yang namanya ada informasi. Terus nggak tahu kalau Heeh. di Facebook tuh ternyata ada apa komunitas gitu-gitu nggak tahu. Aku inget tuh Iya. mulai deras berbagai informasi segala macam tuh mulai Mm-mm. Twitter malah. Jadi zamannya Twitter Iya. udah mulai tuh orang menggunakan sosial media bukan cuma buat hai-hai aja, tapi juga berbagi Mm-mm. informasi gitu. Iya, ya. 2011 ya, 2010, 2011 kalau nggak salah Iya ya, ya baru kalau nggak mulai salah ya. ya. Kalau nggak salah ya, 2009 lah, tapi banyaknya sih. Nah, gimana tuh Mona cara mengenalkan dan mengizinkan penggunaan sosial media pada anak? Karena kan pasti kan anak dulu beda-beda umurnya, yang satu udah SD, SMP, satu masih beda 6 tahun lebih kecil waktu itu waktu Raka lahir gitu. Kemudian adiknya lagi. Aduh, Itu gimana tuh cara jatuh bangun deh menyiasatinya? pokoknya. Jatuh bangun deh Mm-mm. urusan dengan Iya. gadget dan sosial media ini. Dulu tuh Mm-mm. aku pikir Facebook itu kan isinya ringan ya, yaitu cuma Iya, share iya. foto gitu-gitu doang. Makanya aku waktu itu Mm-mm. izinin Mima punya Facebook kalau nggak salah umurnya 8 atau 9 gitu ya. Aku izinin karena aku pikir ya Oh. gitu-gitu aja kan isinya. Jadi bisa Mm-mm. bisa kirim-kirim foto Iya. sama temennya gitu. Terus Heeh. akhirnya pada suatu hari aku waktu itu inget banget aku lagi syuting. Terus Heeh. tiba-tiba temen-temen tuh zamannya BB ya, ngirim BB tuh temen-temen banyak, lu kok banyak banget nih notifikasi gitu ya. Ternyata mereka lihat di Facebooknya Mima tuh curhat, aku sendirian di rumah gitu, aku Oh, sedih gitu oke. sendirian. Hah, sendirian? Perasaan ada bapaknya, segala macam. Akhirnya aku telepon ke Heeh. rumah si Mima lagi sendirian, kamu nggak nemenin Mima gitu kan? Telepon bapaknya, Heeh. wah dari situ serem juga ya kalau misalnya nanti ada yang lihat terus Iya. menyalahgunakan gimana gitu. Tuh udah mulai tuh, oh ternyata efeknya bisa begini ya gitu. Terus Mm-mm. lama kelamaan makin seru. Makin seru. Waktu itu Heeh. Mima punya Instagram, terus punya Line ya, grup di Line. Dia mulai Heeh. ngefans sama boy band, terus mereka bikin Heeh. grup ternyata di Line si grup boy band itu. Nah, one Mm-mm. day Mima izin sama aku, Bun, nanti temanku ada yang ke rumah ya. Oke, karena aku pikir teman-temannya Mima tuh kan cuma teman-teman sekolah doang ya, emang udah sering mondar-mandir Heeh. ke rumah kan, nginep segala Mm-mm. macam gitu. Terus oke, Mm-mm. boleh gitu, sambil sibuk lah ya, nggak sempet nanya-nanya siapa yang mau ke rumah. Terus tiba-tiba pas ada yang datang ke rumah, wajahnya nggak aku kenal gitu. Hah, siapa nih gitu? Mima, sini. Itu siapa kok Bunda nggak kenal? Oh itu internet friends aku, katanya gitu. Hah, Itu kaget banget. umur berapa? Umur berapa? Waktu itu tuh Mima udah umur 12 atau 13 ya. 13 deh Oh, kayaknya. Umur SMP tiga kali ya. belas. SMP. Mm-mm. Sementara tapi yang datang ke rumah itu Mm-mm. kayaknya mukanya nggak seumuran sama Mima deh. Terus aku tanya itu umur berapa Mim? Mm. Umur 19 atau 20 gitu Bun. Waduh aku lemes banget. Tuh baru Iya. tahu lagi tuh. Ternyata oh Mm. ada kayak Mm. gini juga ya. Waduh gimana Mm-mm. nih yang ngasih taunya. Akhirnya mulai tuh yang boleh ke rumah itu temen-temen yang orang tuanya Bunda juga kenal gitu. Jadi ya Mm-mm. pokoknya jatuh bangunnya tuh banyak banget deh. Karena kan nih benar-benar baru ya buat Iya. kita ya dunia sosial media segala macam. Belum lagi masalah bully-bulian di sosial media lah. Mm-mm. Belum lah Mm-mm. banyak banget deh gitu. Sama anak-anak juga waktu itu aku lupa ya Mima pernah posting sesuatu yang menurut aku nggak oke juga gitu ya. Terus Mm-mm. akhirnya setelah perdebatan panjang akhirnya dia hapus. Tapi kan juga anak-anak punya point of view sendiri ya yang belum tentu sama dengan kita. Jadi aduh mengelola Iya. anak-anak dengan gadget dan sosial Iya. media ini benar-benar jatuh bangun deh ya buat aku. Tapi aku yakin banget bahwa orang tua juga pasti punya pengalaman yang sama. Makanya akhirnya dibagiin deh lewat buku digital parenting gitu. Dan Mm-mm. pengen nyemangatin orang tua gitu, tetap dampingin anak-anak walaupun memang nggak mudah Mm-mm. sih ya, tapi pasti bisa. Daripada nggak didampingin nanti malah kan di Iya. internet sosial media ini isinya banyak banget kan, Mm-mm. banyak yang bermanfaat Mm-mm. juga masalahnya. Sebenarnya kalau orang tua ada di Iya. sampingnya anak-anak untuk dampingin, nanti anak-anak lama-kelamaan Mm-mm. akan terarah ke hal-hal positif. Akhirnya aku bilang sama Mima, nggak apa-apa sih Mm-mm. Mima kalau misalnya mau posting OTD gitu ya, eksis nggak Mm-mm. masalah, tapi diselingin ya sama postingan-postingan yang bermanfaat
Nah, akhirnya sekarang Mima mulai karena dia passionnya di mental health, Mima mulai Iya. mulai sering menyuarakan mental health juga di sosial medianya gitu. Cuma aku ngeliat ya walaupun sebenarnya jatuh bangun banget ya, apalagi pas si Mima tuh umurnya 12-13 tuh, capek banget dampinginnya. Cuma kalau kita tetap berusaha untuk dampingin, akhirnya anak-anak terarah kok ke hal-hal positif gitu. Nah, itu kan waktu itu usianya udah 13 tahun tuh. Tiba-tiba ada temennya umur 19 tahun dateng. Terus Mona bilang, itu biasanya kan udah teenagers tuh udah banyak perlawanan. Itu gimana tuh cara ngasih taunya? Jangan bawa ke rumah kalau yang Bunda nggak kenal orang tuanya. Gimana tuh dulu caranya untuk Wah, ngasih taunya? hari itu sih kita berantem hebat ya, karena jadi teman-temannya ke rumah, terus kok nggak pulang-pulang gitu, udah jam 8 malam nggak pulang juga gitu, terus akhirnya dia bilang, Bunda, temenku nih rumahnya jauh, yang satu di Bekasi, yang satu di Rawamangun, jadi karena udah kemalaman, teman-temanku mau nginep aja di rumah. Hah, aku shock banget gitu. Terus akhirnya waktu itu, aduh maaf ya Mim, aku belum pernah menolak permintaan Mima temen yang nginep di rumah, karena yang nginep di rumah kan memang paling teman-teman sekolahnya gitu, atau enggak teman-temannya anak-anaknya sahabat aku gitu kan, jadi emang yang terbiasa nginep di rumah. Tiba-tiba maaf ya Mim, nggak bisa soalnya Bunda inilah itu. Nah itu Mima ada perlawanan yang hebat sih. Wah kita pokoknya lumayan seru lah hari itu gitu, ditengahin sama Yandanya waktu itu gitu, perdebatan antara Bundanya dan Mima. Nah itu lumayan panjang sih, jadi aku nggak bisa ngasih tahu saat itu juga, tunggu dulu Mima perasaannya juga udah oke, nanti pelan-pelan kita duduk bareng. Biasanya aku tunggu saat yang tepat sih, kita biasanya misalnya pergi makan es krim bareng atau jajan di Starbucks gitu ya, pokoknya ngelakuin hal-hal yang dia suka gitu sambil duduk bareng, baru mulai ngobrolin tentang sorry ya waktu itu Bunda gini karena apa. Itu aku nunggu perasaannya Mima enak dulu sih supaya masuk gitu, soalnya kalau anak-anak lagi marah kan belum dengerin pendapat kita tuh udah menolak duluan kan, jadi aku tunggu sampai perasaannya enak dulu baru disampaikan, dan itu berkali-kali. Jadi aku mikir oh berarti memang kita harus sering duduk bareng dan diskusiin tentang sosial media, karena cepet banget perkembangannya. Hari ini kasusnya A, besok kasusnya beda lagi gitu. Jadi benar-benar harus sering-sering diskusi sih sama anak-anak, terutama misalnya kalau ada kasus-kasus yang di berita gitu tuh kita diskusin bareng-bareng gitu, atau mungkin ada kasus-kasus yang menimpa teman-teman kita diskusin bareng-bareng supaya anak-anak tuh jadi apa ya, dapat update terbaru juga tentang bahaya-bahayanya sosial media juga gitu. Gimana sih cara Mona nih memberikan aturan yang tegas nih soal terkait sosial media? Terutama nih pada yang masih di bawah. Ya maksudnya kalau sekarang Mima kan udah besar ya, udah dewasa lah hitungannya. Mungkin dia udah lebih cukup bisa mengelola ya. Kalau yang lebih kecil, anak-anak yang masih SMP, ada yang SMP kan kalau nggak salah, SMP sama ada SD kelas ya? 1. Kelas 1. SMP kelas. Itu gimana? Ada aturan tegasnya nggak sekarang? Mungkin berdasarkan pengalaman itu sih ya. Sekarang sih Mima udah bisa bantuin ibu bapaknya untuk ngomong ke adik-adiknya sih ya, karena dia juga punya pengalaman-pengalaman. Cuma berdasarkan pengalaman itu kita strict aja sih sebenarnya sama aturan-aturan yang memang aku baru sadar tuh bahwa oh pantesan Facebook tuh menentukan ada umur standar minimum usia gitu untuk punya Facebook, untuk punya Instagram dan lain sebagainya. Oh jadi ini tuh ada efek-efeknya ya gitu. Aku tuh baru kebuka gitu matanya. Akhirnya udah kita ikutin aja. Cuma kayak Nala kan udah punya Instagram ya, karena waktu itu Nala punya single, terus kita mesti promoin singlenya, tapi Nala karena usianya Nala belum 13 tahun, jadi Nala nggak bermain sosial media langsung. Jadi, si Instagramnya tuh ada di handphone bundanya, terus yang posting tuh aku. Terus nanti captionnya diskusi sama Nala, tapi yang posting aku. Terus kalau misalnya ada komentar-komentar baik gitu, aku sampaikan ke Nala nih ada yang suka sama lagunya Nala gitu, aku sampaikan ke Nala. Tapi Nala nggak pernah megang sosial medianya langsung. Kalau Raka sih agak nggak tertarik ya dia dengan sosial media, mungkin laki kali ya. Cowok jadi tuh beda sih ya. belum. Kayaknya beda ya. Atau mungkin tergantung orangnya juga. Kalau Raka tuh nggak tertarik punya handphone, nggak tertarik punya sosial media gitu. Dia kan ada laptop yang dipakai untuk sekolah, paling game gitu ya. Game online itu pun sama teman-teman sekolahnya. Buat dia segitu udah cukup. Jadi dia nggak minta bersosial media segala macam. Aku juga ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi ya menurut aku
kalaupun Nala minta, oh aku mau ya teman-temanku udah Instagraman, aku pengen dong biar bisa DM-DM-an, itu nanti deh aku kasih lihat aja aturannya. Memang Instagram bikin aturan bahwa punya Instagram tuh mesti minimum usia berapa gitu sih, lebih mudah sih sama anak-anak gitu. Jadi kalau terkait umur, Mona mengikuti aturan aja ya, aturan umur minimal berapa, baru boleh punya account dan mengelola sendiri gitu. Kalau kayak Mima gitu umur berapa dulu boleh sendiri? Kan memang udah kebablasan dulu ya, sempat berarti kebablasan. Ya. Karena Mima udah kebablasan. Terus, tapi akhirnya akhirnya memang kita sih untungnya dari awal nggak pernah ngasih handphone nih sebagai hadiah gitu ya. Ini hadiah buat Mima, ini ini handphone Mima tuh nggak pernah. Jadi kita statusnya tuh selalu handphonenya Bunda Yanda. Mima mau pinjam, kalau mau pinjam boleh, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi karena statusnya adalah status kepemilikannya punya Bunda, jadi Bunda berhak bikin aturannya. Sama nggak boleh ada password, terus kalau mau punya sosial media boleh, tapi Bunda juga akan follow, terus Bunda izin ya dari awal bahwa Bunda akan ngecekin followernya siapa aja, yang di follow siapa aja, yang diposting apa aja, segala macam gitu. Jadi benar-benar atas pemantauan aku sih, karena memang udah terlanjur punya juga ya. Waktu itu pernah, tapi kita tuh bikin kesepakatan. Kita kesepakatannya bersama kok, jadi bukan aturan full dari aku sih. Jadi kita duduk bareng, kita bikin kesepakatannya. Mima juga ikut dilibatkan untuk bikin kesepakatannya. Dan waktu itu pernah Mima SMP ya, kalau nggak salah kelas 2 ya, itu dia melanggar kesepakatannya. Dan memang di dalam kesepakatan itu kalau misalnya pelanggaran udah 1, 2, 3, handphone ditarik untuk jangka waktu yang tidak terbatas, tergantung ke depannya gimana. Nah, itu lumayan lama tuh. Mima sempat 2 tahun nggak punya smartphone, nggak punya smartphone. Tapi karena kita punya kebutuhan untuk berkomunikasi sama dia, akhirnya dibeliin handphone yang bisa teleponan sama SMS-an aja, cukup gitu. Udah tuh, itu lumayan lama, sampai akhirnya waktu itu pas Mima mau naik kelas 1 SMA, dia presentasiin ke kita gitu, pakai materi presentasi gitu, bahwa aku tuh butuh smartphone, karena SMA itu mesti punya grup WA, terus juga ada kalau masuk kelas mesti scan barcode lah, segala macam gitu. Jadi aku butuh smartphone. Nah, dia presentasiin ke kita dengan sangat baik, akhirnya kita mengizinkan untuk kembali punya smartphone gitu. Jadi ya memang aku ngerasa anak-anak ya memang harus melalui dia juga harus belajar ya, kalau kalau dia bersepakat harus konsekuen gitu. Terus kalau misalnya pengen punya sesuatu harus dijaga. Kalau nggak dijaga ya bundanya nggak akan percaya, dan mengembalikan kepercayaan itu sulit gitu. Nah, karena Mima udah ngalamin itu dan adik-adiknya nontonin nih waktu itu, jadi adik-adiknya juga sebelum mengalami udah punya pelajaran bahwa oh ya, kalaupun aku pakai gadget, kan sekarang Nala mau nggak mau udah pakai laptop, pakai iPad, kan udah harus sekolah online kan gitu. Tapi dia tahu sih kalau bersepakat di rumah tuh, kalau dilanggar ya ada konsekuensi, harus dijalanin gitu. Oke, jadi memang di sini peran orang tua penting sekali ya untuk menegakkan reward and punishment-nya juga ya. Jadi kalau nggak sesuai dengan aturannya, ya ada konsekuensinya. Ya mesti gitu konsisten juga sih ya. Konsisten. Kadang-kadang kita orang tua udah ngasih konsekuensi tapi nggak jalan karena kasihan sama anaknya gitu. Kalau memang pengen benar-benar anaknya belajar konsisten, konsekuen dengan apa yang udah disepakati, emang kita juga mesti tega ya. Walaupun waktu itu kayaknya kepikiran, aduh kasihan juga ya Mima, temen-temennya udah punya sosial media, sekarang dia enggak gitu. Tuh ada sih perasaan itu, tapi emang untuk supaya anak-anak belajar belajar ya banyak hal lah ya, akhirnya kita berusaha untuk konsisten dengan aturan yang ada. Nah, kalau udah begitu, berarti kan waktu itu Nala karena memang ada single harus dipromosikan, jadi Mona yang manage gitu ya sosial medianya ya. Nah, kalau untuk Numa sendiri yang paling kecil itu udah di umur berapa? Kan kalau dari rekomendasi dokter anak tuh kan AAP juga itu kan kalau rekomendasinya kan di bawah 2 tahun kan belum boleh sama sekali, bawah 3 tahun malah belum boleh sama sekali kan screen time. Nah, itu gimana? Kalau Iya.
Iya, kalau Numa tuh yang mengajukan bikin sosial media bapaknya. Karena Oh, dia seneng banget punya bayi lagi dan pengen punya heeh, heeh, dokumentasi yang rapi. Akhirnya dia iya, bikinin iya, sosial media buat Numa. Cuma Cuma mm-mm, Numa nih agak susah ya karena punya kakak-kakak yang gede-gede gitu. Jadi suka bocor-bocor heeh, halus tuh, tiba-tiba lagi nonton mm-mm, YouTube sama Raka gitu, tiba-tiba lagi nonton mm-mm, video apalah sama Mima gitu. Suka bocor mm-mm. tipis-tipis sih. Cuma Nah, selalu diusahakan sih untuk nggak ada screen time-nya gitu. Cuma ya memang hmm, karena kakak-kakaknya udah pegang dan apa mm-mm, namanya suka diajakin nonton ya emang terus terang suka bocor-bocor. Cuma kita memang usahakan iya, banget untuk enggak. Waktu itu sempet mm-mm, tuh Numa kalau lihat aku pegang HP, dia minta mm-mm, lihat video tuh sempet tuh. Makanya mm, sekarang udah tuh mulai di detox gitu ya, bener-bener Numa nggak nonton dulu, nggak nonton apa-apa ya gitu karena nih udah mulai minta nih untuk nonton-nonton video di handphone gitu. Tapi sekarang iya, ternyata kalau bayi cepet banget ya, beda sama anak-anak yang udah besar. mm-mm, Jadi mm-mm, begitu semuanya nyimpen handphonenya, jadi aku kalau ketemu Numa tuh nggak mau pegang handphone gitu, karena begitu dia lihat handphone, oke, dia langsung minta nonton mm, video. mm-mm, Kita semuanya nggak pegang gadget kalau ketemu Numa, dan itu cepet banget, cuma beberapa hari aja dia udah lupa sama sekali tuh sama si YouTube-YouTubean oke, gitu. Tapi ya oke. gitu, memang kitanya juga mesti mesti tega ya, dan mesti cari apa ya, ngapain ya nih sama Numa ya selain nonton video. Kalau nonton video kan enak ya, kita tinggal duduk terus dia juga anteng Mm-mm. gitu. Iya, Akhirnya ya udah heeh. diajakin main yang lain deh. Jadi ada di aturan di mungkin aturan di keluarga ya jam-jam tertentu Mona dan Indra nggak pegang gadget supaya jadi contoh anak-anak atau kakak-kakaknya untuk jadi sebagai contoh buat eh, Numa ada gitu waktu-waktu tertentu ada nggak? Ya kalau kalau sama Numa biasanya kita nggak pegang gadget sama sekali. Mm-mm. Mm-mm. Cuma kalau aturan di rumah, sekarang kan susah Mm-mm. ya. Kalau dulu tuh waktu Iya. zamannya belum pandemi itu kita aturannya maksimal banget penggunaan gadget tuh 2 jam. Itu Mm-mm. gampang sih karena anak-anak baru pulang sekolah jam 4, terus mau leyeh, terus mandi, makan segala macam. Emang terus belum lagi ngerjain PR gitu ya. Jadi sehari tuh nggak sampai deh kayaknya mereka 2 jam karena PR-nya juga numpuk banget kan. Cuma sekarang semenjak Mm-mm. pandemi mereka di rumah sekolah aja pakai gadget gitu, terus belum lagi mereka diskusi sama temennya, belajar kelompok juga pakai video call, belum lagi nanti mereka mau ngobrol-ngobrol sama temennya, jadi ya agak susah Mm-mm. sih dibatesin waktunya 2 jam. Iya. Tapi kita tuh punya jam-jam break, jadi jam 12 siang break, jam 3 sore break, jam 6 sore break gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Jam-jam break itu digunakan untuk ngelaksanain kewajiban-kewajibannya kayak misalnya mandi, makan, sholat, kerjaan tugas, dan belum boleh Mm-mm. mulai lagi sebelum kewajibannya selesai. Terus kita Mm-mm. punya batasan untuk main gadget itu sampai jam 8 malam. Tujuannya supaya anak-anak nggak kemalaman tidurnya, dan sebelum Mm-mm. tidur sempat family time dulu. Biasanya kalau gadgetnya udah ditaruh, udah dicas tuh pasti ke kamar Mm-mm. semua keruntelan gitu. Jadi ya Mm. kita dari jam 8 malam tuh biasanya udah nggak pegang gadget lagi, kecuali Iya. aku story-storyin kegiatannya mereka gitu ya. Cuma Mm-mm. Mm-mm. biasanya kita nggak pegang gadget, kita keruntelan aja sampai jam tidur. Nah, itu jadi berarti ada tempat alokasi khusus nggak untuk gadgetnya, tempat tertentu ya? Jadi satu gitu. Jadi Nah, misalnya kalau di gadget itu di gimana? charge di kamarnya Bunda dan Yanda. Jadi Semuanya. semuanya. Oh. Jadi nggak ada yang di charge di luar. Jadi kalau udah jam 8 malam tuh kita udah bisa Heeh. pastikan anak-anak nggak akan pegang gadget lagi gitu. Soalnya kalau di charge di luar, Mm-mm. nanti dia kalau kita ketiduran diem-diem tuh suka buka Mm-mm. gadgetnya lagi gitu kan. Pernah tuh kayak gitu. Makanya udah deh gadgetnya di charge-nya di kamar Bunda dan Yanda biar mereka juga fokus untuk istirahat setelah jam 8 malam. Oke, itu termasuk Mima? Nggak, walaupun dia Ah, waktu itu mungkin ada tugas-tugas apa kadang-kadang sampai malam loh. Anak-anak sekarang iya, tuh tugas-tugasnya kan juga gimana? Bisa sampai jam 8 Raka malam ya juga gitu. kadang tugasnya Mm-mm. suka numpuk ya, apalagi di akhir Mm-mm. semester tuh tugasnya Mm-mm. numpuk banget. Itu biasanya mereka izin sih kalau memang ada Mm-mm. tugas-tugas yang belum selesai dan kita pantau gitu penggunaannya. Bisa sampai jam 12 malam tuh ngerjain tugasnya. Mima Mm-mm. juga agak kesulitan dengan aturan itu. Dia mengajukan setelah umur 17 tuh dia mengajukan untuk Bun, aku kayaknya nggak bisa gitu dibatesin sampai jam segitu karena Mm-mm. kadang-kadang ada tugas, kadang-kadang macem-macem deh gitu. Ya udah akhirnya Mm. ya karena Mima juga udah dewasa ya, menurut
menurut aku udah cukup ya memantau Mima selama ini, dan Mima juga udah tahu harus apa gitu, harus gimana, yang mana yang baik, yang mana yang enggak. Ya udah akhirnya untuk Mima sih memang ada perilaku khusus ya, karena usianya juga beda jauh sama adik-adiknya. Oke, jadi memang berproses semua ya, nggak langsung sekali jadi ya. Itu pun juga kita Mona pun dan Indra pun juga sambil belajar gitu ya, karena kan sosial medianya juga berkembang terus ya dari bentuk formatnya dan lain-lain. Nah, ini ada pertanyaan nih Mona. Mbak Mona kok bisa tahan kasih hukuman no smartphone sampai 2 tahun? Mimanya nggak protes? Apa dia nggak dibully? Nah, ada nggak dibully nggak sama temen-temennya kayak gitu dulu? Aku pantau terus sih. Jadi kita kalau di buku digital parenting tuh ada tuh, kalau misalnya udah anaknya udah edik gitu ya sama gadget, kita tarik gadgetnya dalam rangka dia detox gitu ya, detox gadget. Nah, otak itu memerlukan 3-4 minggu sebenarnya untuk detox dan ngeriset gitu ya. Tadinya kan aduh kayaknya pengen banget pengen main gadget lagi. Nah, itu butuh 3-4 minggu untuk ngeriset gitu. Sampai akhirnya ada kesepakatan baru sebenarnya. Cuma waktu itu aku ngelihat ya udah coba deh gitu. Kasih Mima, terus Mima juga tahan-tahan aja, dan aku menanti sebenarnya selama 2 tahun menanti Mima mengajukan, Bunda, kapan aku bisa pakai smartphone lagi. Tapi ternyata anaknya nggak ngajuin, nggak tahu karena takut atau apa juga nggak tahu. Aku menunggu aja karena aku sebenarnya juga pengen ngajarin dia untuk berani bernegosiasi gitu. Jadi aku nggak mau aku yang aktif, aku maunya dia yang aktif gitu, karena dia yang butuh kan. Nah, sementara si Mimanya anteng-anteng aja, udah deh gitu, biarin deh. Nah, waktu itu Mima memang handphonenya sangat berbeda dengan teman-teman yang lain. Cuma dia memang pintar memposisikan diri ya. Jadi dia membuat teman-temannya tuh jadi, ini handphone apaan sih Mim, keren banget, coba lihat fotonya, fotonya jadul banget nih gitu. Terus Mima akhirnya bergaya vintage. Terus akhirnya dia seru juga ya punya barang kayak gini, kan barang jadul gitu. Terus akhirnya dia beli Walkman jadul, dia beli kaset gitu. Dia bergaya vintage tuh, dari situ dia tertarik barang-barang vintage. Ya udah akhirnya ternyata dia menikmati. Udahlah, biarin aja deh. Nah, begitu lulus SMP mau masuk kelas 1 SMA, ternyata dia memberanikan diri untuk bernegosiasi pakai handphone lagi. Menurut aku itu prosesnya Mima ya. Aku juga benar-benar menguatin hati gitu ya untuk menanti proses itu, karena menurut aku itu penting. Dia berani ngomong, mengajukan, negosiasi sama orang tuanya. Menurut aku itu proses yang sangat penting gitu. Karena kan nanti dia akan begitu dengan dosennya, akan kayak gitu sama bosnya. Dia harus punya dasar gitu yang kuat gitu untuk bisa melakukan itu gitu. Jadi aku tungguin aja. Aku agak sekaligus urusan kayak gitu-gitu, kayak misalnya sekaligus ngajarin, kayak misalnya Mima tuh ngajarin life skill ya. Yes, betul banget. Kayak Mima tuh soalnya agak kurang berani bernegosiasi dulu. Jadi aku waktu itu kasih uang jajan kecil banget, sedikit banget gitu. Aku sengaja kasih uang jajan kurang, dengan harapan dia berani mengajukan gitu. Dan dia hitung-hitung, Bunda, kayaknya tuh aku nggak cukup deh, orang aku beli makanan aja segini gitu loh harapan aku. Tapi anaknya nggak berani, aku diemin aja. Ternyata dia cari jalan yang lain gitu, karena uang jajannya kurang. Akhirnya dia waktu itu jual beli barang-barang bekas. Jadi dia beli di Senen gitu ya, barang bekas, dia cuci, dia foto-foto di Instagram, terus dia jual. Ternyata dia cari jalan keluarnya begitu, bukan bernegosiasi sama aku, tapi cari uang tambahan. Ya udah, nggak apa-apa, berarti dia kan belajar menelaah masalah yang ada, terus belajar mencari solusi versinya dia sendiri. Aku diemin aja. Cuma karena dia emang agak sulit kayaknya nih anak bernegosiasi, jadi waktu zaman handphone itu aku diemin juga, biarin deh, biar dia yang ngajuin duluan, jangan kita yang nanya nih gitu. Akhirnya setelah lama banget sih sebenarnya 2 tahun, akhirnya dia ngajuin juga untuk punya smartphone, dan menurut aku itu langkah yang besar sih buat Mima. Iya, itu memang berarti tergantung anaknya juga ya. Nah, kalau Mona kan pasti ada dong kegiatan-kegiatan yang nggak bisa ngawasin anak 24/7 ya, mungkin syuting, apalagi dulu sebelum pandemi nih. Ini kan ada pertanyaan nih, Ibu Susi Sinta ya.
karena Ibu Susi ini adalah pekerja full Senin sampai Jumat ke kantor. Cara Ya. ngawasin penggunaan gadget pada anak, mungkin Mona bisa sharing nggak dari pengalaman? Karena aku pun juga kesulitan sih sebenarnya. Ngawasinnya itu susah gitu. Iya, Gimana? emang susah sih. Aku juga Mm-mm. cari terus gimana Mm-mm. caranya. Cuma Mm-mm. yang aku temuin kayak misalnya anak-anak suka nonton YouTube, aku nggak membiarkan anak-anak nonton YouTube di gadget yang layarnya kecil. Jadi kalau layar Mm-mm. handphone tuh susah banget untuk memantau gitu ya. Jadi Mm-mm. anak-anak boleh nonton YouTube tapi di TV. TV itu kan gede banget ya. Jadi kita dari jauh Iya. aja bisa lihat, oh anak-anak lagi nonton ini. Terus nggak boleh Mm-mm. pakai headphone. Jadi suaranya harus Headphone. keluar sehingga kita tahu gitu. Terus kita kan Mm-mm. ada CCTV kan sekarang murah banget ya. Kita Iya. taruh CCTV di ruang bersama. Nah, kita Mm-mm. kalau pakai handphone tuh aturannya hanya boleh di ruang bersama. Jadi nggak pakai gadget tuh nggak boleh di kamar. Jadi harus digunakan di Oh. ruang bersama gitu. Jadi Mm-mm. kebetulan aku tinggal di apartemen. Jadi ruang Mm-mm. bersamanya tuh gabung sama dapur dan ruang makan. Kita Iya. sama-sama semuanya beraktivitas di tempat yang sama. Jadi nggak usah kepo-kepo Hmm. ngeliatin. Tapi sambil lewat kita udah tahu, oh si Raka lagi nonton ini, si Nala lagi nonton itu gitu. Terus sambil kerja juga bapaknya tuh seneng banget mantau CCTV. Dia lihat Mm-mm. anaknya lagi ngapain, lagi nonton apa tuh bisa. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah Mm-mm. sering diskusi sama anak-anak sih tentang perkembangannya mereka dengan dunia internetnya ini gitu. Sering duduk Mm-mm. bareng, tapi duduk barengnya di saat yang menyenangkan, yaitu misalnya beli es Mm-mm. krim makan bareng-bareng di ruang makan gitu, atau beli makanan kesukaannya Hmm. anak-anak. Nanti pas lagi happy diajak ngobrol, gimana kamu sosial medianya misalnya. Ada yang bully-bully Hmm. nggak temennya Bunda? Masa ada anaknya ada yang dibully, dikatain ini itu Iya. gitu. Kamu pernah nggak Mm-mm. ngalamin itu? Nah itu sering-sering aja sih diajakin ngobrol tentang bahaya-bahaya baru gitu yang ada di sosial media misalnya. Terus nanti mereka tuh nonton apa aja sih gitu. Sering diajak diskusi sih sama dikasih masukan-masukan gitu. Iya, jadi memang diskusi dan itu biasanya waktunya terpisah ya mungkin kan sama Mima, quality time sama Mima, quality time sama adik-adiknya berbeda ya mungkin ya. Karena kan konten yang dia bicarakan juga pasti berbeda ya sama anak SMA dulu mungkin Iya, sama iya. anak SD ya. Nah, itu gimana sih Mona cara Iya, iya. ngatur waktunya tuh? Ngatur waktunya Kalau untuk Raka sama quality Nala time. bisa bareng sih. Oh, oke. Kalau Raka sama Nala ngomongin internet Heeh. bisa bareng sih karena kurang lebih yang Mm-mm. ya usianya deket-deket lah ya. Terus Mm-mm. mereka juga belum bersosial media, paling nonton YouTube Mm-mm. segala macam tuh mirip-mirip lah. Cuma Mm-mm. kalau Mima memang perlu waktu-waktu khusus sih untuk diskusi karena memang wah udah berat-berat deh pokoknya diskusi sama Mima tuh Mm-mm. udah agak berat gitu. Mm-mm. Bagi waktunya sih sebenarnya nggak butuh waktu lama-lama banget ya untuk Iya. diskusi. Kadang-kadang pas bisa aja pas adiknya misalnya tidur gitu ya, pas lagi Mm-mm. kadang-kadang Raka sama Nala juga suka nginep di rumah tantenya, pas lagi bisa kita kita apa namanya kesempatannya kita pakai untuk ngobrol gitu. Sebenarnya sih Oh, oke. ngobrol-ngobrol diskusi kayak gitu cukup kayak 2 minggu sekali atau sebulan Mm-mm. sekali gitu. Nggak usah sering-sering dan membuat takutnya anaknya nggak nyaman ya kalau ditanyain terus kan nggak nyaman Sebel ya. ya Tapi mereka diomongin kita terus tuh kontrol malah terus sebel. gitu, kita update gitu mereka tuh Iya. apa sih yang lagi Mm-mm. dilihat, yang lagi seru apa sih Hmm. gitu, YouTube tuh yang lagi seru apa sih gitu. Ya, kita jadi tahu ya mereka nonton channel apa aja kayak gitu ya. Jadi kita harus involve juga ya. Nah, ini ada juga nih pertanyaan nih. Gimana sih? Kadang-kadang kitanya udah punya aturan, tapi nanti kalau pas main ke rumah kakek neneknya mereka nggak konsisten dengan aturan kita. Mona punya pengalaman nggak soal itu? Pernah punya nggak? punya Mm-mm. Ya kalau di rumah sih Mm-mm. kita aturannya jelas. Kalau Mm-mm. bisa aturan tertulis, terus ditaruh di tempat yang memang mudah diakses, kayak misalnya ditaruh di tempel di Mm-mm. kulkas gitu ya. Pokoknya yang kalau bisa tertulis, jangan cuma diucapin aja karena kalau diucapin aja kadang suka lupa gitu. Cuma Iya. memang kalau lagi di rumah neneknya gitu, aku sih Mm. menganggap ya udah itu bonus aja buat mereka. Misalnya nih kita kasih Hmm. batasan boleh main internet itu 2 jam misalnya gitu ya. Begitu ke rumah Mm-mm. neneknya bablas jadi 5 jam. Nggak apa-apa juga sih Hmm. karena rumah neneknya itu kan punya neneknya, aturannya neneknya, jadi kita nggak bisa Mm-mm. memaksakan aturan yang kita buat di rumah neneknya kan gitu. Jadi ya Mm-mm. udah biarin aja, hitung-hitung bonus Mm-mm. lah buat dia. Tapi kalau kembali ke rumah anak-anak mesti tahu bahwa kembali ke aturan Bunda Yanda gitu, kembali ke Mm-mm. kesepakatan yang udah kita buat gitu.
nggak masalah toh. Memang kita kan makhluk yang mesti bisa beradaptasi ya. Kayak kita ke Singapura toh aturannya beda kok sama di sini gitu, dan kita bisa sangat cepat beradaptasi gitu. Di kereta nggak boleh makan gitu kan, kita bisa cepet banget beradaptasi kok gitu. Nah, anak-anak juga perlu belajar itu, nggak masalah sih. Toh kita kalau maksain juga nanti jadinya ribut sama mertua ya kan, jadi ribut sama orang tua. Jadi prioritasnya ya udah hubungan sama orang tua dan mertua aja. Buat anak bonus deh. Toh nggak sering-sering amat kan ke rumah neneknya gitu. Iya, jadi saklek tapi tetaplah kita ada sedikit. Halo? Iya. Jadi ada juga pasti bolong-bolongnya sedikit, tapi ada juga. aturan yang di rumah itu harus strict. Untuk sosial media sendiri ada nggak batasan nih? Apa yang boleh yang diupload atau yang nggak boleh? Mona ada nggak dari Mona dan Indra ke anak-anak? Kalau sosial media sih bukan ke boleh nggak boleh ya, tapi lebih ke ngajak anak-anak untuk bijak gitu, untuk memposting gitu. Anak-anak juga pelan-pelan belajar. Kalau ada hoax juga hati-hati kalau misalnya mau menyebarkan informasi, cek dulu itu beritanya benar atau enggak gitu kan. Terus juga kalau mau posting kita juga mesti tahu efeknya apa. Jadi waktu itu aku pernah ya ngobrol sama Mima tuh waktu itu di GBK. Di GBK lagi nonton konser One Direction ya kalau nggak salah ya, di GBK gitu. Wih, banyak orang banget. Mima tahu nggak sih GBK nih kapasitasnya berapa? Kalau nggak salah 10.000 ya, apa 100.000 ya, aku lupa deh. Kalau nggak salah 10.000 waktu itu deh. Nah ini kurang lebih di sini ada 10.000 orang nih Mim gitu. Kamu followernya ada berapa? Aku followernya 12.000. Nah, pas kamu posting foto, ada kurang lebih ada segini banyak orang yang melihat foto kamu. Jadi itu sih yang akhirnya kadang-kadang anak-anak melihat itu cuma sebatas angka gitu ya, 12,3 gitu ya. Cuma mereka nggak tahu sebanyak apa tuh orangnya. Nah waktu itu sempet tuh untungnya pas lagi diskusi juga ya waktu itu sama Mima sama temen-temennya sama orang tua lain yang didiskusin tuh itu. Banyak banget ya ternyata 10.000 orang tuh ternyata banyak banget. Nah, makanya kenapa kita harus pikirin apa yang kita posting, foto apa yang kita posting, video apa yang kita posting. Karena sebenarnya ngelihat kita tuh ada sekian banyak orang. Dan tempatnya beda-beda. Misalnya nih, kita posting pakai baju renang di Bali gitu ya. Tiba-tiba ada temen kita yang lagi tahlilan, lagi pengajian gitu ya. Lihat Instagram, Mima pakai baju renang gitu kan. Walaupun kitanya lagi di Bali tapi yang lihat kan belum tentu ada di sana gitu. Jadi point of view-nya bisa jadi berbeda, kurang lebih kayak begitu. Jadi ya lebih ajarin anak-anak untuk bijak sih, untuk memposting, berkomentar, dan punya tanggung jawab untuk menuliskan sesuatu atau posting sesuatu di sosial media gitu. Nah itu juga anak-anak pastinya nggak langsung dengerin ya. Pernah juga memang ngalamin kesalahan-kesalahan, terus dia kapok gitu, terus dia jadi takut posting tuh pernah ngalamin masa-masa itu. Tapi kita juga harus mengizinkan sih anak-anak berbuat salah, karena kalau nggak gitu dia jadi nggak tahu ya. Kayak misalnya waktu anak kecil deh, kalau kita bilang jangan lari-lari nanti jatuh, jangan lari-lari nanti jatuh gitu. Tapi kita kadang-kadang mesti ngebiarin juga ya anak-anak jatuh, bahwa oh ini rasanya jatuh, ternyata sakit, pantesan nggak boleh. Itu kan jadi tahu ya. Akhirnya ya udah, ketika Mima masalah ya aku tetap dampingin, ajakin diskusi gimana perasaannya. Tuh sempet loh Mima mengurung diri di kamar agak lama karena dia melakukan kesalahan dan dibully gitu di sosial media, tuh pernah juga. Jadi ya pengalaman jatuh bangunnya banyak, tapi intinya tuh orang tua tetap mendampingi apapun yang terjadi sih. Nanti lama-kelamaan anak-anak belajar, terus jadi makin baik sih jadi warganet gitu ya. Jadi memang bullying pun juga nggak lepas ya. Mima pun pernah mengalami dibully di sosial media. Tapi apalagi mereka gimana Mima kan mengelolanya? anaknya artis ya, itu bullying tuh jadi sesuatu yang udah pasti terjadi gitu. Jadi ya awalnya berat sih ya ngelihat dia sakit hati, patah hati, sedih, bete gitu. Cuma ya memang itu resiko juga ya kalau emang kita memutuskan untuk bersosial media. Iya, soalnya kadang-kadang komentarnya tuh netizen Indonesia kadang-kadang suka jahat. Hits banget deh pokoknya. Hits banget. Iya, betul.
Nah, terus untuk konten-konten tertentunya juga gimana tuh? Karena kan kita nggak bisa tahu ya, kadang-kadang hashtag tertentu nanti keluarnya yang nggak cocok nih dengan umurnya anak-anak gitu. Pernah nggak, mungkin kadang-kadang kan berpengaruh juga, karena kan perempuan tuh kan ngelihat Instagram ya, dengan adanya body image dan lain-lain, itu kan berpengaruh juga tuh. Gimana caranya menanamkan tetap, kalau perfection, apa kadang-kadang kan jadi kayak melihat, oh perempuan tuh harus perfectionist seperti ini, badannya seperti ini, cantiknya seperti ini. Nah itu kan juga kadang banyak sekali kasus-kasus yang justru memicu suatu mental health problems ya. Itu gimana dari pengalaman Mona? Aku sih ya biar ya karena mungkin follower Mm-mm, kita ada dari macem-macem tempat sih, mm-mm. lokasi gitu, dan usianya juga Iya, macem-macem ya. Kadang-kadang uh-uh. kita juga agak sulit tuh membendung gitu. Misalnya aku habis lahiran, Mm-mm. kadang-kadang dibilangin juga, Mbak kok sekarang gemukan sih, nggak kayak dulu gitu. Tuh ada tuh Uh-uh. komentar-komentar kayak gitu. Ada ya. Terus kadang-kadang aku posting foto sama Mima. Mima tuh kan kulitnya kulit bapaknya ya. Terus enteng aja gitu, ada yang bilang, kok nggak putih sih kayak ibunya gitu. Waduh, kalau udah rame tuh di bawah, rame, ribut-ribut, Uh-uh. aku hapus aja Iya. deh komennya. Soalnya Mm. kalau kalau Mm. aku mungkin masih bisa mengelola ya, tapi kalau Mm. anak kan belum tentu dia bisa menerima dengan baik gitu. Cuma Mima juga Mm-mm. pernah share sih, waktu itu pernah nulis di webnya ya kalau nggak salah, Mm. tentang betapa struggle-nya dia dengan apa ya, bullying-bullying itu gitu. Pernah juga ada Mm-mm. masa dia membenci diri, kenapa sih muka gue jerawatan, kenapa sih kulit gue Mm. warnanya begini, kenapa sih rambut gue begitu, Mm-mm. kenapa sih badan gue Mm. gini, segala macam, mana kakinya berbulu lah, apalah apalah kayak gitu-gitu tuh sempat ada masanya kayak gitu. Dan memang mencintai diri sendiri itu butuh proses yang panjang sih ya. Jadi ya balik lagi, urusan itu juga menurut aku tipsnya satu ya, tetap dampingin anak-anak sih melalui prosesnya gitu. Dengan pendampingan mudah-mudahan prosesnya tuh arahnya ke hal-hal yang positif lah gitu. Memang itulah kenapa kita butuh mendampingi anak-anak bersosial media juga. Banget Mona nih, udah banyak jelas ya. Jadi mungkin tadi pertanyaan satu-satu udah terangkum semua sih, sebenarnya banyak yang udah terangkum di jawaban dan penjelasan Mona. Nah, terkait juga nih digital learning, walaupun sekarang kita masih udah mulai ya sekolah tatap muka, tapi kan Ya. 18 bulan yang ke belakang ini kan anak-anak pada sekolah di rumah nih dengan Mm-mm. gadgetnya masing-masing. Itu Yes. gimana tuh dulu waktu itu Mona mengatur waktunya supaya anak tuh dapat waktu yang berkualitas, tapi juga mendapatkan pendidikan yang berkualitas juga nih dari sekolah online-nya dulu. Ada tips khusus nggak dulu? Sebenarnya sih tipsnya adalah apa ya? Kalau aku sih sebenarnya nggak pengen bikin target tinggi-tinggi sama anak ya. Buat Mm-mm. aku bisa Mm-mm. melewati pandemi ini dengan sehat Mm-mm. mental aja udah luar biasa Mm. gitu. Karena Mm-mm. pasti nggak normal gitu. Sekolah online itu pasti nggak Mm. normal. Memang situasinya lagi nggak normal. Jadi kita agak sulit Mm-mm. berharap sesuatu yang normal. Misalnya anak-anak nilainya bagus kayak dulu, segala macam tuh agak sulit. Karena anak-anak Mm-mm. beradaptasi sekolah dari rumah, terus Mm-mm. menatap layar sekian lama, itu tuh sulit loh buat mereka ternyata gitu. Mm. Mm-mm. Kayak misalnya Mima gitu. Mima cerita kalau baru sadar bahwa ternyata proses bangun tidur, mandi, Ya. sarapan, naik mobil, berangkat sekolah tuh proses yang sangat penting untuk bangunin otak kita kan, untuk terus Mm. sekolah nerima informasi-informasi. Kalau sekolah online kan bangun tidur, kadang nggak mandi, ya udah di kamar gitu Mm. ya, sekolah di kamar, makan di Mm. kamar, Mm. apa-apa di kamar tuh Mm. kayaknya switch ke males-malesan dengan Mm. produktif tuh susah banget gitu. Terus paling Mm. pindah-pindah kemana sih? Ke ruang tamu, ke ruang Iya. makan gitu kan. Mm. Rumah tuh tempatnya istirahat, tapi untuk bangunin Mm. badan kita biar produktif tapi di rumah tuh ternyata buat anak-anak tuh susah gitu. Jadi ya Iya. buat aku ya dia bisa melewati sekolah di rumah ini dengan sehat mental Mm. aja udah bagus banget. Aku selalu nanyain sih Iya. kebutuhannya apa. Lagi butuh Mm. apa nih biar seger lagi nih. Aku biar seru lagi sekolahnya. Kadang-kadang kalau Nala kan masih kecil ya, waktu itu umur 7-8 tahun. Kadang-kadang aku ajakin, Mm. yuk biar seru sekolahnya di kolong meja gitu, aneh-aneh aja biar biar anak-anak bisa happy gitu Iya, sekolahnya. iya, iya. Sekolah lah hari itu Heeh. dia di kolong meja gitu. Mm. Terus Mm. bikinin Iya. makanan-makanan enak untuk jajan-jajannya Mm. dia waktu. Nah, proses jajan, ketemu teman-teman, ngobrol pas lagi
Jam istirahat Ya. itu kan penting banget dan hilang semuanya gitu. Iya. Itu tuh buat anak-anak berat. Jadi Raka waktu itu sempet juga keteteran banget gitu dengan Mm-mm. sekolah di rumah biasa. Raka tuh agak pasif anaknya, bisa diem Mm-mm. nggak bisa juga diem aja gitu ya. Kalau di sekolah kan Mm-mm. gurunya mungkin bisa lihat anaknya lagi kesulitan, garuk-garuk kepala gitu ya, terus disamperin, Ini Raka nggak gimana, kelihatan. ada yang perlu dibantu. Nah kalau online kan Heeh. nggak bisa begitu. Heeh. Jadi Mm-mm. Raka diem aja, gurunya nggak tahu tuh dia bisa apa enggak. Nah itu sempat juga, jadi tiap-tiap anak tuh punya tantangan yang beda-beda ternyata saat sekolah Mm-mm. online gitu. Jadi ya Ya. aku pikir ya udah, mereka bisa beradaptasi dengan situasi Mm-mm. ini gitu, bisa melewati situasi ini aja udah oke banget kok. Jadi ya aku biarin aja deh, yang penting satu, aku cuma titip satu sama anak-anak, kita mau berusaha Mm-mm. melakukan sebaik kita gitu. Hasilnya Mm-mm. gimana ya lihat nanti gitu. Tapi yang penting Mm-mm. mereka mau berusaha gitu. Misalnya tugas keteteran, mereka mau berusaha untuk nyelesain gitu. Waktu itu juga Mima Heeh. sempat dia sempat diem-diem tuh Zoom fatigue, nggak pernah ikut kelas, nggak pernah jawab WA gurunya gitu, karena dia betul-betul Oh iya enek iya. gitu ya, ngelihat layar tuh udah enek banget. Dan dia nggak bilang Heeh. sama aku setelah sebulan baru ngomong bahwa nangis gitu ya, bahwa aku gimana ya, sementara dia kelas 3 SMA, mesti ngerjain banyak banget, nyelesain banyak Mm-mm. banget tugas-tugasnya, sementara kondisinya dia Mm. begitu. Sempat dibawa ke psikolog juga, psikolognya nulisin surat Ya. untuk minta bantuan sekolah untuk apa namanya, membantu Bima nyelesain tugas-tugasnya gitu kan. Hmm. Ya itu yang penting kita tetap dampingin aja anak-anak Hmm. dan ngajak anak-anak untuk melakukan yang terbaik. Jadi waktu itu solusinya Ya. Mima juga email satu persatu guru-guru subjeknya, di email Hmm. satu persatu minta maaf, mohon bantuan untuk menyelesaikan tugas. Gurunya sangat appreciate Mm-mm. sih dengan usaha-usaha yang dilakukan Mima gitu. Jadi ya udah, yang penting kita tawarin bantuan, mau dibantu apa Mm-mm. Mim, jadi solusinya gimana, ngajak anak-anak untuk cari Hmm. solusi, terus juga ya pokoknya dampingin anak-anak biar bisa melalui pandemi ini dengan sehat mental lah Iya. gitu. Betul, betul. Karena memang prioritasnya ya kalau kita menghadap akademisnya aja juga sulit. Yang penting anaknya sehat melalui semua ini ya, sehat fisik dan Iya, nanti mental ya dikejar lagi tentunya. lah kalau udah mulai Mm-mm. normal ya Mm-mm. sekolahnya, nanti Mm-mm. dikejar lagi, dimotivasi anak-anaknya supaya rajin lagi Ya, berprestasi kayak dulu. Tapi kalau sekarang kayak agak susah ya. betul, betul. Nah, aku jadi inget nih, sebenarnya kan anak tuh kan pasti menerima vibe dari kita ya. Kalau misalnya Ya, kitanya juga stres, anaknya juga pasti yes. ikut stres. Nah, gimana tuh Mona mengelola? Kadang-kadang kita kan ibu tuh atau orang tua tuh pasti butuh me time juga Ya, ya. Dengan nggak kebayang soalnya anakku cuma satu. Kalau Mona anaknya 4, sekarang nambah lagi ada mengasuh ponakan yang lucu, Balin. Gimana Mona menyiasati? Perlu nggak me time juga nih untuk Mona untuk tetap bisa uh, positif lah gitu dalam menghadapi kesulitan-kesulitan sekolah online, anak-anak di rumah terus, biasanya anak-anak ke sekolah ada waktu untuk nafas. Nah, gitu kan yang kadang-kadang sering dikeluhkan orang tua nih, apalagi kalau ke ruang praktek aku tuh juga gitu. Karena ketemu terus. Gimana? perlu Ada nggak? banget sih. Mm-mm. Perlu Mm-mm. banget. Buat aku tetap Iya, istirahat tuh ada dua. Ada istirahat fisik, ada iya. istirahat mental. Kalau istirahat fisik kan ya Mm-mm. tidur gitu ya, yang cukup. Iya, heeh. Istirahat mental ya mesti me time gitu. Mesti me Iya. time, mesti ada waktu-waktu untuk diri sendiri gitu. Cuma Mm-mm. ya tentunya kita mesti adaptasi ya. Kalau zaman dulu Iya. mungkin me time-nya ke Mm-mm. salon atau arisan sama Heeh. Kianti. Me time-nya. Cuma Iya, sekarang iya, kan iya. nggak bisa. Jadi ya Mm-mm. kita Mm-mm. carilah me time lain yang bisa dilakuin di rumah. Kalau ibu-ibu sekarang kan nonton drakor tuh, kalau anak-anaknya lagi tidur itu me Heeh. time kok gitu. Mm-mm. Anak-anaknya Mm-mm. udah tidur gitu, yang suka baca buku ya baca buku gitu. Iya. Kadang-kadang ada hal-hal yang bisa dinikmati sih yang sehari-hari. Kalau buat aku ya, me time aku tuh Mm-mm. sesimpel bisa mandi nggak ditangisin sama anak tuh udah happy banget. Heeh. Makanya aku tuh Mm-mm. kadang-kadang aku titip sih sama Indra, aku mau mandi,
apa Mm-mm. bisa nggak titip anak-anak ajak main kayak apa gitu, jangan ditangisin di depan pintu Hmm. kamar mandi ya. Soalnya kan buru-buru mandi juga nggak enak. Nah, aku tuh Iya. seneng banget mandi tuh Mm-mm. nikmatin aroma sabunnya, Mm-mm. terus air panas jatuh ke punggung agak Mm-mm. lama gitu ya. Itu kayaknya semua masalah-masalah tuh Hmm. ikut luruh gitu loh rasanya. Itu aku Iya. nikmatin banget, jadi salah satu me time gitu di rumah. Waktu Mm-mm. Yes. sendirian, ngurus badan sendiri, ngurus diri sendiri, ngebersihin badan sendiri gitu ya. Buat ibu-ibu Iya. kayak aku 4 anak yang punya 2 bayi aja, itu tuh udah me time banget gitu. Jadi ya aku carilah Mm-mm. kegiatan-kegiatan yang emang bisa dilakuin di rumah, kegiatan Iya. sederhana, tapi benar-benar Mm-mm. disadari aja kalau itu bisa nyenengin diri sendiri gitu. Jadi ya Oke. adaptasi, berusaha adaptasi deh sama kondisi ini. Misalnya kadang-kadang ya beli Iya. makanan enak gitu ya, dimakan Hmm. Hmm. sendirian, gak apa-apa loh. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kok. Iya. Mm-mm. Jadi ya Iya, ini mau. beli Ah. menghadiahi diri sendiri gitu ya, makanan Hmm. enak ah Mm-mm. makan sendiri ah, biasanya kan bagi-bagi anak-anak duluan, yang Ah, penting ah. ibunya tinggal sisanya ya kan. Ya Mm-mm. sekali-sekali beli 2 deh gitu, yang satu makan bareng-bareng, yang satu buat aku sendiri, nggak apa-apa kok sekali-sekali begitu. Iya, untuk self reward ya. Jadi ini mungkin bisa menjawab Mm-mm. juga nih pertanyaan tips supaya bisa ngurus bayi 7 bulan dan toddler super aktif. Jadi eh, caranya tuh tetap kalau memang butuh bantuan ya kayak Mona tadi kan titip sama Indra sebentar, Monanya mandi gitu. Jadi memang it's okay to ask for help ya from It's others okay around you. banget. Ya. Banget Mm-mm. sebenarnya. Salah satu tips untuk bisa jadi ibu yang bahagia itu support system Mm-mm. sih. Mm-mm. Suami yang mau ikutan membantu, anak-anak Mm-mm. juga yang apa Ya. mau ikutan, maksudnya kita sama-sama gitu loh ngurus rumahnya Mm-mm. sama-sama. Jadi bukan 100% tugas ibu gitu ya, tapi ikut Mm-mm. sama-sama mau ngebantuin gitu. Aku juga, Indra juga alhamdulillah ya, dia tuh Mm-mm. punya niat pengen ngajarin terutama anak lakinya gitu untuk Mm-mm. rumah itu bukan cuma tugasnya cewek aja untuk beresin, bersihin, ngurusin anak, Iya. tapi ini tugas Mm-mm. rame-rame. Jadi Raka tuh sekarang Mm-mm. mau tuh dititipin adiknya, gendongin, ikut Hmm. ngurusin. Raka juga masak sendiri. Jadi kita membiarkan Raka untuk Hmm. melakukan tugas yang zaman dulu orang-orang bilang itu tugas perempuan gitu ya. Kalau kita Iya, di rumah tuh semuanya tugas bersama. Jadi ya apa sekarang kita lakuin sama-sama. Nah, begitu support sistemnya oke, menurut aku ibu-ibu akan sangat ya. happy ya. Kita tuh ibu-ibu tuh dibantuin Mm-mm. sedikit aja udah seneng banget kok gitu. Jadi ya kalau Mm-mm. anggota Mm-mm. keluarga lain mau ikut bantuin sih, itu akan bikin ibu jadi lebih mudah bahagia lah. Iya, iya. So, support system is very important. Bisa Mm-mm. suami, bisa keluarga, extended family, itu juga bisa ya. Jadi Ya, anak-anak sendiri, kakak yang lebih tua, bisa ikut mensupport, menjaga adiknya, dan lain-lain itu semua tergantung kembali lagi ke keluarga masing-masing ya tentunya ya. Dan dikomunikasikan dengan baik gitu kan. Gitu ya kira-kira yang yes. mana ya? Secara Betul, betul. singkatnya. Oke nih, tanpa kerasa kita udah hampir 1 jam dan tadi mudah-mudahan walaupun pertanyaannya banyak, tapi banyak yang mirip dan kelihatannya sudah banyak terjawab nih dari penjelasan Mona. Nah, kebetulan kita ada 2 giveaway nih dari Futsal. Kita pilih ya Yeay. dari pertanyaan-pertanyaan yang terbaik. Nanti mungkin Mona bisa bantu juga 1 orang yang Mona pilih, nanti aku pilih 1 orang lagi. Kemudian, boleh nggak Mona? Tolong pilih 1 atau Oh, yang mana ya? Aku kok lupa banyak. pertanyaannya. Kalau di scroll ke atas susah ya Mona ya? Oh, Jauh ini ya. ya, ada di sini ya. Oke. Mm-mm, mm-mm. Oke. Ini dia ya pertanyaan-pertanyaannya. Tadi kalau nggak salah ada deh, kok bisa Iya, sih? Mana ya, tega, mana ya? iya tuh Bisa yang dua tega tahun itu ya. beresin. Mm-mm. Boleh tuh. Mana dia ya? Aku belum menemukan nih. Mana dia? Sabar ya ibu-ibu. Sabar. Oh, ini dia. Bukan deng. Coba ya. Ini dia. Ibu 271220 ya.
Mbak Mona kok bisa tahan kasih hukuman no smartphone sampai 2 tahun? Apakah Mima nggak protes? Nggak dibully teman-temannya yang punya smartphone ya? Ibu 271220. Oke, selamat Ibu 271220 dapat hadiah dari Sisal. Kemudian aku pilih satu lagi ya. Oke. Tadi aku sempat bacain satu pertanyaan dari Susi Sinta. Susi Sinta. Ya, jadi selamat Ibu Susi Sinta juga dapat hadiah dari Futsal untuk hari ini. Nanti kita akan hubungi ya. Bisa DM untuk alamat pengirimannya. Nah, Mona, mungkin karena Mona jam 2 ada webinar lagi ya. Iya, betul. Jadi mungkin untuk kata terakhir aja deh, mungkin summarize aja tips yang bisa membantu parents di sini untuk cara menyiasati penggunaan gadget yang bijak dan fasih ya. Jadi jangan semua informasi itu ditelan bulat-bulat terus Ya. jadi dicek lagi kebenarannya dan lain-lain. Ada nggak tips terakhir? Ya, gadget itu ini kan sebenarnya seperti pisau ya, yang penggunaannya tuh bisa Ya. bermanfaat banget gitu ya, bisa juga berbahaya gitu ya. Tapi ya kita kalau misalnya lihat dari bahayanya terus ya jadinya nggak bisa dapetin manfaat ya kan. Kalau lihat dari manfaatnya terus kita juga mesti tahu ada resiko-resiko yang berbahaya juga ke anak-anak kita urusan gadget ini. Jadi ya sebenarnya kalau mau dilarang sama sekali kan juga gadget sosial media ini kan akan hadir terus di masa depan gitu dan bisa bermanfaat buat hidupnya anak-anak. Jadi menurut aku anak-anak tetap harus kenal dengan dunia digital, tapi orang tua tuh wajib banget mendampingi. Jadi kita juga mesti update apa aja sih yang ada di dunia digital. Terus kita juga mesti tahu kalau banyak perangkat yang bisa membantu kita untuk melindungi anak-anak dari bahaya di dunia digital. Misalnya kalau di Instagram itu kan bisa di private ya, Instagram anaknya bisa di private, terus kita juga bisa milih followernya siapa, yang nggak di follow siapa, terus kita juga bisa loh apa namanya ngatur kata-kata apa yang nggak bisa masuk ke Instagramnya anak-anak, misalnya kita blok tuh kata-kata kasar gitu ya, supaya nggak muncul di Instagramnya anak-anak tuh bisa, terus gadgetnya anak-anak juga bisa di restrict gitu ya, apa ya, batasan usianya tuh bisa diatur gitu. Ada tuh perangkatnya juga, aplikasinya yang bisa ngaturin apa namanya, misalnya konten-konten yang 13 tahun ke atas nggak muncul di gadget anak kita, itu juga bisa. Jadi ya kita juga mesti update apa hal-hal apa yang bisa dibantu untuk melindungi anak-anak kita dampingi terus. Kadang-kadang anak-anak melakukan kesalahan, nggak apa-apa. Memang jagain anak-anak dengan dunia digital ini sulit, tapi kita pasti bisa kok terus dampingi anak-anak dan terus diskusi sama anak-anak, arahin anak-anak ke hal-hal yang positif menggunakan media digital, karena kita juga bisa punya literasi positif juga banyak banget dari internet kan ya. Jadi ya gunakan sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya, itu aja sih. Iya, betul. Terima kasih banyak ya Mona untuk sharingnya. Jadi untuk parents di sini bisa belajar untuk tetap selalu mendampingi, karena memang bukan proses yang selesai satu kali, tetapi proses yang memang harus selalu direview, karena memang perkembangannya pun juga berbeda ya. Maksudnya terus berkembang, sosial medianya juga berkembang, kemudian disesuaikan juga dengan usia anak. Thank you so much Mona for Thank you Ki. today. Seru banget hari ini live IG-nya. Oke, sehat-sehat ya. Salam untuk keluarganya. Sehat ya, sampai ketemu lagi semuanya. Oke.